Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan materi pembelajaran kimia kita yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas apa yang terjadi terhadap suatu sistem kesetimbangan apabila kita berikan suatu perubahan, ya mulai dari perubahan konsentrasi, kemudian perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan suhu, hingga pengaruh pemberian katalis. Nah, pada hari ini kita akan coba belajar bagaimana kita menggunakan konsep-konsep tersebut di dalam menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu soal. Di sini saya sudah siapkan soal dari US National Chemistry Olympiad tahun 2006. Soalnya sedemikian rupa, bisa kita lihat sama-sama. Ya, dari soal tersebut diketahui ya bahwa ada suatu reaksi ya, jangan lupa, karena ini merupakan reaksi kesetimbangan, reaksi bolak-balik, artinya di nitrogen tetraoksida bisa terurai menghasilkan nitrogen dioksida. Sebaliknya, nitrogen dioksida bisa kembali bereaksi membentuk di nitrogen tetraoksida. Nah, dari reaksi di sini, coba kita lihat apa yang ditanyakan soal. Ya, reaksi kesetimbangan ditunjukkan adalah sifatnya endotermik. Di soal dikatakan bahwa the equilibrium reaction shown is endothermic. Artinya, reaksi yang seperti tertulis di sini sifatnya adalah endotermik. Artinya penguraian di nitrogen tetraoksida menghasilkan 2 molekul nitrogen dioksida sifatnya endotermik. Yang artinya nilai delta H-nya adalah nilai delta H-nya adalah positif. Apa maknanya? Berarti reaksi penguraian di nitrogen tetraoksida menghasilkan 2 molekul nitrogen dioksida. Di dalam reaksinya membutuhkan energi. Ya, dia membutuhkan energi, di mana energi harus diserap dari lingkungan menuju ke sistem untuk melangsungkan reaksi tersebut. Jadi ini adalah bentuk reaksinya. Di nitrogen tetraoksida terurai membentuk reaksi kesetimbangan menghasilkan 2 molekul nitrogen dioksida NO2 dengan nilai entalpi positif. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal, perubahan mana yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan komposisi dari nitrogen dioksida dalam keadaan setimbang? Ya, jadi yang ditanyakan di soal adalah upaya apa yang dapat kita lakukan? Perubahan apa yang bisa kita lakukan agar pada saat keadaan setimbang, kadar nitrogen dioksida bisa lebih banyak? Ya, kita lihat opsinya sama-sama. Ada 4 opsi di situ, A, B, C, D. Yang pertama adalah opsi A, adding a catalyst, yang menambahkan sebuah katalis. Nah, kalau kita mau ingat kembali, yaitu di video sebelumnya membahas mengenai katalis. Kita harus betul-betul paham terlebih dahulu, apa peran dari katalis, apa pengaruh dari katalis terhadap suatu reaksi kesetimbangan. Ya, kalau kita mau ingat kembali, katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat suatu laju reaksi. Bagaimana cara kerjanya? Dia menurunkan harga energi aktivasi. Sehingga apabila reaksi awalnya membutuhkan energi aktivasi yang tinggi, dengan memberikan katalis, energi aktivasinya akan diturunkan. Sehingga dampaknya apa? Reaksi akan lebih cepat terjadi. Sedemikian rupa. Dengan demikian, kalau kita mau ingat kembali sebelum materi kesetimbangan ini, kita membahas mengenai konsep laju reaksi. Dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan laju suatu reaksi adalah dengan memberikan katalis. Sebagai contoh di dalam tubuh kita, ya ada yang namanya enzim amilase. Itu merupakan katalis untuk apa? Untuk menguraikan amilum. Misalnya amilum yang terdapat di dalam nasi yang kita konsumsi. Supaya amilum yang dalam bentuk polisakarida tersebut bisa diuraikan membentuk monosakaridanya, yaitu glukosa. Ya, dalam tubuh kita diuraikan itu. Amilum yang merupakan polisakarida diuraikan menjadi bentuk monosakarida, yaitu glukosa. Nah, glukosa tersebut yang nanti akan dirubah menjadi energi di dalam metabolisme tubuh kita. Nah, enzim amilase itu yang berperan untuk menguraikan amilum menghasilkan glukosa. Karena apabila tidak ada enzim amilase, penguraian amilum menghasilkan glukosa akan membutuhkan waktu yang begitu lama. Sehingga peran katalis dalam suatu reaksi kesetimbangan, dia hanya akan mempercepat laju reaksi. Sehingga tujuannya pemberian katalis
hanya akan membuat keadaan setimbang lebih cepat tercapai. Misalnya reaksi di sini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tercapai keadaan setimbang. Ingat, keadaan setimbang tercapai apabila laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Artinya laju reaksi pembentukan dua molekul nitrogen dioksida sama dengan laju pembentukan dinitrogen tetraoksida. Sedemikian rupa. Ya, ingat kembali mengenai konsep kesetimbangan. Ya, kesetimbangan tercapai apabila laju reaksi ke kanan pembentukan hasil reaksi dengan laju reaksi ke kiri pembentukan kembali reaktan itu sama. Sehingga setimbang terlihat keadaannya konstan, komposisi zatnya konstan. Padahal di dalam suatu sistemnya sifatnya dinamis. Tetap ada reaksi yang terjadi, akan tetapi zat prereaksi yang terurai membentuk hasil reaksi dengan hasil reaksi yang kembali membentuk pereaksi, lajunya sama, jadi kelihatannya tepat sedemikian rupa. Jadi ingat kembali, peran katalis hanya mempercepat untuk mencapai keadaan setimbang. Misalnya keadaan setimbang di sini, waktu yang dibutuhkan adalah 1 tahun untuk mencapai keadaan setimbang. Dengan memberikan katalis, waktunya akan jadi lebih cepat. Sedemikian rupa. Sehingga dengan memberikan katalis tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap nilai Kc, nilai tetapan kesetimbangan, komposisi zat dalam keadaan setimbang tidak akan memberikan pengaruh di situ. Sehingga untuk opsi yang A, dengan memberikan katalis, itu tidak akan meningkatkan komposisi dari nitrogen dioksida pada keadaan setimbang. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan katalis maupun tidak memberikan katalis, pada saat keadaan setimbang tercapai pada suhu tertentu, ya, komposisi di nitrogen tetraoksida dengan nitrogen dioksida tidak ada bedanya apabila kita berikan katalis dengan tidak memberikan katalis. Hanya saja membedakan kalau kita memberikan katalis, keadaan setimbang lebih cepat tercapai. Sekarang kita perhatikan yang opsi berikutnya. Opsi B yaitu adalah decreasing the temperature. Ya, artinya menurunkan suhu ya pada suatu reaksi tersebut. Nah, kita perhatikan baik-baik. Kita sudah belajar bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap suatu sistem kesetimbangan. Di sini reaksinya sifatnya endotermik. Artinya dari reaksi ke kiri menuju ke kanan, itu sifatnya endotermik di mana dia harus menyerap energi dari lingkungan menuju ke sistem untuk melangsungkan reaksi berikut. Sehingga apabila reaksi kebalikannya, yaitu pembentukan dua nitrogen dioksida menghasilkan dinitrogen tetraoksida, artinya untuk reaksi yang ini nilai delta H-nya adalah negatif. Kebalikannya, ya, penguraian di nitrogen tetraoksida menghasilkan dua molekul nitrogen dioksida. Diketahui di soal bahwa sesuai dengan yang tertulis seperti ini, nilai delta H-nya adalah positif, endotermik. Artinya kalau untuk melangsungkan reaksi yang sebaliknya, dua molekul nitrogen dioksida membentuk kembali di nitrogen tetraoksida, berarti nilai delta H-nya adalah negatif. Ingat kembali ke dalam konsep termokimia, misalnya reaksi pembentukan suatu zat nilai delta H-nya positif, berarti nilai delta H dari penguraian zat tersebut negatif. Sebaliknya juga. Ya, kalau misalnya pembentukan suatu zat nilai delta H-nya adalah negatif, eksotermik reaksinya, berarti reaksi kebalikannya, penguraian kembali zat tersebut nilai delta H-nya adalah positif. Jangan lupa di bagian di situ. Ya. Berarti dapat dikatakan kalau seandainya di nitrogen dioksida menghasilkan dua molekul nitrogen dioksida, itu delta H-nya positif, berarti sebaliknya, kalau dua molekul nitrogen dioksida ingin kita bentuk kembali menjadi dinitrogen tetraoksida, nilai delta H-nya berarti adalah negatif. Seperti itu. Maknanya apa dari bagian di sini? Nah, kita ingat kembali ke dalam konsep perpindahan kalor, ya. Perpindahan kalor akan terjadi dari benda dengan suhu yang tinggi berpindah ke suatu benda atau ke suatu zat dengan suhu yang lebih rendah. Artinya, reaksi di nitrogen tetraoksida di sini untuk terurai membentuk dua molekul nitrogen dioksida, nilai delta H-nya positif. Artinya dia membutuhkan energi. Untuk itu, sistem harus memiliki suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhunya, maka reaksi ke kanan akan lebih optimal terjadi. Ya.
Apabila kita naikkan suhunya, kita tingkatkan suhunya, reaksi penguraian di nitrogen tetraoksida menghasilkan 2 molekul nitrogen dioksida akan lebih optimal berlangsung, akan lebih optimal terjadi. Mengapa demikian? Karena reaksinya di sini endotermik, membutuhkan energi. Sehingga dengan semakin kita buat suhunya meningkat, keadaan tersebut akan mendukung untuk melangsungkan reaksi yang ke arah kanan. Karena dia membutuhkan energi sehingga butuh suhu yang tinggi. Supaya energi yang diserap bisa lebih maksimal, sehingga komposisi nitrogen dioksida bertambah, sedangkan komposisi di nitrogen tetraoksida akan berkurang. Karena komposisi di nitrogen tetraoksida terurai membentuk nitrogen dioksida. Ya, terurai membentuk yang bagian ini. Sedangkan apabila kita turunkan suhunya, ya, itu akan mendukung reaksi yang ke arah kiri. Mengapa sedemikian rupa? Karena reaksi yang ke arah kiri, nilai delta H-nya adalah negatif. Artinya reaksinya sifatnya eksotermik. Reaksi yang ke kiri, ya, pembentukan kembali dari 2 molekul nitrogen dioksida membentuk di nitrogen tetraoksida. NO2 membentuk N2O4, atau dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Ya, reaksi yang di sini merupakan kebalikan dari yang di atasnya. Perhatikan baik-baik. Reaksi dari 2 molekul nitrogen dioksida menghasilkan di nitrogen tetraoksida nilai delta H-nya negatif. Artinya reaksi yang dibawa di sini, ya, dia harus melepaskan energi dari sistem menuju ke lingkungan. Sehingga agar pelepasan energi tersebut bisa maksimal terjadi, bisa optimal terjadi, dia butuh keadaan dengan suhu yang lebih rendah. Mengapa demikian? Karena apabila keadaan di lingkungannya itu suhunya lebih rendah, maka sistem di sini akan lebih mudah untuk melepaskan energinya. Kembali lagi ke konsep perpindahan kalor. Kalor akan berpindah dari suatu zat atau benda dengan suhu yang lebih tinggi menuju ke suatu zat atau benda dengan suhu yang lebih rendah. Sehingga agar reaksi di sini bisa melepaskan energinya dengan optimal, suhu di sekitarnya harus lebih rendah. Supaya apa? Ketika suhunya lebih rendah, reaksi tersebut akan dengan lebih optimal melepaskan energinya. Karena di sini reaksinya delta-nya negatif. Sehingga dampaknya apa? Apabila suhu diturunkan, maka yang akan terdukung adalah reaksi yang ke arah kiri. Atau reaksi pembentukan kembali 2 molekul nitrogen dioksida NO2 menghasilkan N2O4. Sehingga dampaknya apa? Ketika suhu kita turunkan, ya, kadar 2NO2 akan menurun, sedangkan kadar N2O4 akan meningkat. Mengapa demikian? Karena reaksi ke kiri itu sifatnya delta H-nya negatif. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam reaksi yang terjadi kita tingkatkan suhunya, peningkatan suhu akan mendukung reaksi yang ke arah kanan. Karena dalam penulisan di sini nilai delta H-nya adalah positif. Sehingga peningkatan suhu akan mendukung untuk berlangsungnya reaksi endotermik. Karena dengan meningkatnya suhu, hal tersebut akan mendukung penyerapan energi untuk melangsungkan reaksi endotermik. Sedangkan sebaliknya, penurunan suhu akan mengakibatkan apa? Sedangkan sebaliknya, penurunan suhu akan mendukung reaksi yang ke arah kiri. Ya, karena di sini reaksi ke kanannya delta H-nya positif, berarti reaksi ke kirinya nilai delta H-nya adalah negatif. Seperti itu. Apabila kita turunkan suhunya, dia akan mendukung reaksi yang ke kiri, atau reaksi yang eksotermik. Atau kalau dipisah, dia menjadi bentuknya seperti ini. Karena apabila suhu diturunkan, hal tersebut akan mendukung reaksi eksotermik. Dengan menurunnya suhu, hal tersebut akan mendukung untuk reaksi yang melepaskan energi. Dengan suhu yang lebih rendah, energi akan lebih optimal untuk dilepaskan. Sedemikian rupa. Sehingga dari opsi yang B, dengan menurunkan suhu, hal tersebut akan mendukung reaksi yang ke arah kiri yang sifatnya eksotermik. Sehingga dengan menurunkan suhu, hal tersebut justru akan menurunkan kadar nitrogen dioksida dan meningkatkan kadar di nitrogen tetraoksida atau N2O4. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di soal. Di soal ingin kita memberikan suatu perubahan yang dapat meningkatkan komposisi NO2. Tapi ternyata ketika kita menurunkan suhu, kadar NO2 di sini menurun, sedangkan kadar N2O4-nya meningkat. Artinya apa? Dengan menurunkan suhu, hal tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh penambahan komposisi NO2. Sehingga opsi A dan opsi B
Salah. Kita lihat kembali ke opsi yang C. Ya, di opsi yang C dikatakan bahwa increasing the volume of the container, meningkatkan volume dari wadahnya. Kita ingat kembali ke dalam konsep volume. Apabila kita memberikan suatu perubahan volume terhadap suatu sistem kesetimbangan, kesetimbangan akan terganggu. Reaksi yang awal sudah mencapai keadaan setimbang akan terganggu sehingga tidak lagi dalam keadaan setimbang. Dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi harus kembali berlangsung ke kanan ataupun ke kiri untuk mencapai kembali keadaan setimbang. Karena reaksi kesetimbangan akan berusaha mencapai keadaan setimbang. Nah, mari kita ingat kembali. Apabila volume ditingkatkan, kesetimbangan akan terganggu. Dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total nilai koefisien lebih besar. Namun apabila volume diperkecil di dalam suatu sistem kesetimbangan, kesetimbangan kembali akan terganggu. Dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil. Di opsi yang C dikatakan bahwa dengan meningkatkan volume apa yang terjadi? Kita perhatikan. Ya. Di sini saya hapus. Ya, ini adalah reaksinya. Kita perhatikan sama-sama. Di ruas kiri, di ruas pereaksi, total koefisiennya hanyalah 1. Ya. Di sini N2O4 jumlah molekulnya hanya 1. Reaksi di sini sudah dalam keadaan setara. Dan dalam keadaan setara, N2O4 koefisiennya 1, NO2 koefisiennya 2. Ya, sehingga dapat dituliskan koefisien dari hasil reaksi dari NO2 koefisiennya sebesar 2. Di sini karena 1 N2O4 terurai membentuk 2 molekul NO2. Sehingga total koefisien di ruas bereaksi lebih kecil. Ya, dari total koefisien di ruas hasil reaksi. Kita ingat kembali, peningkatan volume akan mengakibatkan sistem kesetimbangan terganggu. Ingat, kesetimbangan yang terganggu maksudnya adalah ya, nilai Qc setelah peningkatan volume yaitu konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien ya. Yang awalnya setimbang, ya yang awalnya sama dengan nilai Kc, setelah ditingkatkan volumenya, nilainya menjadi tidak sama dengan Kc. Sehingga tidak dalam keadaan setimbang. Dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang setelah volume diperbesar, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih besar. Dan dalam hal ini, total koefisien yang lebih besar yaitu ada pada hasil reaksi. Artinya, ketika kita meningkatkan volume, kesetimbangan terganggu, dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Karena di ruas kanan, total koefisiennya lebih besar. Sehingga apabila reaksi bergeser ke kanan, maka otomatis kadar NO2 di sini akan meningkat. Sedangkan kadar atau komposisi N2O4 akan berkurang. Karena untuk mencapai keadaan setimbang, reaksi akan bergeser ke kanan dan mengakibatkan peningkatan kadar NO2 untuk mencapai kembali keadaan setimbang. Sehingga dengan meningkatkan volume, ternyata kadar NO2 akan mengalami peningkatan. Berarti untuk opsi yang C sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Yang terakhir, opsi D, adding an inert gas to increase the pressure. Ya, jadi menambahkan gas inert untuk meningkatkan tekanan dalam suatu sistem kesetimbangan di sini. Nah, kalau kita melihat kembali gas inert, ya gas inert itu merupakan suatu gas yang tidak akan bereaksi secara kimiawi. Sehingga dengan memberikan gas inert di sini ke dalam sistem kesetimbangan di sini, gas tersebut tidak akan bereaksi dengan N2O4 maupun NO2. Peranan gas tersebut hanya akan mengakibatkan peningkatan tekanan pada suatu sistem kesetimbangan di sini, tetapi tidak akan memberikan perubahan di sini. Nah, nanti materi inert ini akan banyak sekali kita bahas pas di bagian elektrolisis, sel volta, sedemikian rupa. Nah, sehingga di dalam reaksi di sini, tujuannya penambahan gas inert adalah untuk meningkatkan tekanan. Berarti kita masuk ke konsep perubahan tekanan.
Mari kita lihat kembali sama-sama lagi. Apabila kita memberikan suatu perubahan tekanan, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Ya, apabila tekanan suatu sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan terganggu. Akan tetapi untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil. Akan tetapi kalau tekanan kita perkecil nilainya, tekanan dari suatu sistem kesetimbangan kita perkecil, reaksi kesetimbangan juga akan kembali terganggu. Dan untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih besar. Ya, berbanding terbalik dengan yang volume. Karena di dalam konsep persamaan gas ideal, kita bisa lihat bagaimana tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Ya, peningkatan volume akan membuat nilai tekanan mengecil, akan tetapi apabila kita memperkecil nilai volume, tekanan akan meningkat. Seperti itu. Sehingga dampaknya apa? Apabila saya tingkatkan tekanan pada suatu sistem kesetimbangan, ya, sistem kesetimbangan akan terganggu. Yang awal dalam keadaan setimbang, setelah diberikan perubahan tekanan, nilai QC tidak lagi sama dengan KC. Nah, dalam hal ini, koefisien yang lebih kecil ada pada ruas pereaksi, yaitu N2O4. Sehingga ketika tekanan kita tingkatkan, kesetimbangan terganggu, untuk mencapai kembali keadaan setimbang, reaksi akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil, yaitu berarti mengarah kepada pembentukan N2O4. Sehingga apabila tekanan saya tingkatkan, nilai kesetimbangan terganggu. Sehingga apabila tekanan saya tingkatkan, ya, reaksi akan bergeser ke arah kiri, sehingga kadar N2O4 akan meningkat, sedangkan kadar NO2 akan menurun. Nah, artinya peningkatan tekanan akan mengakibatkan kadar NO2 berkurang, sedangkan kadar N2O4 bertambah. Dan hal ini ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Berarti untuk opsi D bisa kita katakan salah. Sehingga untuk meningkatkan kadar NO2, upaya yang dapat kita lakukan adalah memberikan perubahan volume. Karena dengan perubahan volume akan membuat reaksi bergeser ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih besar. Dan dalam hal ini, total koefisien yang lebih besar ada pada ruas NO2, ruas hasil reaksi. Sedemikian rupa. Masih mudah ya? Di bagian berikutnya nanti kita masih banyak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem kesetimbangan, reaksi kesetimbangan. Sekian dari saya. Terima kasih.